Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulia Wulansari, masih dalam pembelajaran seni musik. Kali ini kita akan membahas mengenai aransemen musik. Apakah kalian pernah mendengar kata aransemen? Tentu itu sudah tidak asing ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas aransemen musik. Aransemen berasal dari bahasa Belanda yakni arrangement, yang artinya ialah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Orang yang melakukan aransemen lagu dikenal dengan sebutan arranger atau pengaransemen. Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengaransemen ialah menguasai pengetahuan tentang harmoni. Selanjutnya yaitu struktur aransemen. Adapun struktur aransemen yang diantaranya yaitu yang pertama introduksi, yakni melodi awal sebelum memasuki lagu. Yang kedua lagu pokok, yang ketiga interlude atau selingan musik di tengah lagu, dan yang keempat koda yaitu bagian akhir atau penutup. Di dalam mengaransemen lagu, terdapat jenis aransemen, di antaranya yaitu yang pertama ada aransemen vokal. Nah, setiap lagu dapat disusun aransemen khusus vokal yaitu dalam 2 suara, 3 suara, dan 4 suara. Untuk menyusun aransemen vokal, yang paling mudah ialah menyusun aransemen lagu dalam 2 suara. Karena untuk menyusun aransemen lagu dalam 3 dan 4 suara, ada banyak persyaratan yang harus diperhatikan. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan memuaskan, setelah selesai disusun aransemen lagunya, kemudian dicoba untuk dinyanyikan secara bersama-sama. Apabila dirasa kurang, baik atau kurang memuaskan, maka dapat dicoba lagi untuk menyusun aransemen lagu tersebut, hingga pada akhirnya diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Yang kedua yaitu aransemen instrumen. Dalam menyusun aransemen instrumen sangat berbeda dengan aransemen vokal. Untuk menyusun aransemen instrumen, kita harus menyesuaikan dengan alat-alat musik yang dipergunakan. Semakin lengkap alat musik yang kita pergunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan. Untuk menyusun aransemen instrumen, kita harus berpedoman pada pengetahuan ilmu harmoni dan akord. Bagian-bagian dari suatu aransemen musik dikenal dengan istilah partitur, partitura, part, dan parte. Dalam aransemen instrumen, kebanyakan partitur dimainkan bergantian tugas, sedangkan dalam aransemen vokal, pada umumnya semua partitur umumnya berbunyi bersamaan. Yang terakhir yaitu ada aransemen campuran. Aransemen campuran ialah campuran aransemen vokal dan instrumen. Teknik yang dilakukan ialah vokalnya menggabungkan dua jenis aransemen yang telah ada. Dalam aransemen campuran, pada umumnya yang ditonjolkan ialah vokalnya, sedangkan instrumennya berfungsi untuk pengiring dan memeriahkan, sehingga pertunjukan yang disajikan bertambah sempurna. Untuk mengendalikan keseimbangan dalam menampilkan aransemen yang telah disusun, diperlukan adanya seorang pemimpin, yakni seorang dirijen atau konduktor. Selanjutnya yaitu teknik mengaransemen lagu. Secara umum, terdapat 3 unsur utama di dalam musik yang harus diperhatikan saat membuat aransemen, yakni diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ritme dan pola ritme. Ritme ialah panjang pendeknya bunyi yang bergerak secara teratur, sedangkan pola ritme ialah bentuk pengulangan dari pengembangan bangunan ritme yang digunakan oleh frase melodi atau kelompok frase melodi. Yang kedua yaitu melodi. Melodi ialah rangkaian sejumlah nada yang disusun dan dibunyikan secara runtut dan teratur. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni ialah perpaduan nada-nada melodi dengan pola ritme yang serasi dan selaras sebagai satu kesatuan utuh suatu karya seni. Selanjutnya ada cara membuat aransemen. Dalam membuat aransemen, biasanya dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, secara tertulis. Maksudnya ialah dengan melakukan penambahan notasi atau pengubahan notasi dan dilakukan secara tertulis pada susunan not partitur sebuah lagu. Yang kedua yaitu secara tidak tertulis.
Maksudnya ialah dengan melakukan pengubahan langsung pada saat penggarapan lagu atau biasa disebut dengan improvisasi panggung. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengaransemen sebuah lagu. Yang pertama, keseimbangan, ekonomis, fokus, dan keragaman. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengaransemen. Yang pertama ada memilih dan menentukan lagu yang akan kita aransemen. Kedua, menganalisis syair. Yang ketiga, menetapkan bentuk aransemen. Yang keempat, mencari dan menentukan progresi akord. Yang kelima, menentukan irama, tempo, tangga nada, dan dinamika yang sesuai. Dan yang terakhir, membuat sketsa dalam menyusun aransemen. Berikut adalah langkah-langkah sederhana dalam membuat aransemen lagu Nusantara dalam bentuk ensemble. Yang pertama, menentukan naskah lagu asli yang akan diaransemen. Yang kedua, mengamati, mencermati, dan memahami perjalanan melodi lagu asli yang akan diaransemen. Yang ketiga, mengamati, mencermati tanda-tanda lagu yang digunakan dan makna lagu aslinya. Yang keempat, mengelompokkan jenis-jenis alat musik yang akan dilibatkan dalam aransemen baru sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Yang kelima, menyeimbangkan komposisi jumlah alat musik yang akan dilibatkan dalam aransemen lagu agar tercipta sebuah harmoni. Yang keenam, penulisan partitur lagu secara terpisah untuk setiap alat musik dan terpadu secara keseluruhan. Yang ketujuh, jangan lupa minta izin kepada pembuat lagu dan mencantumkan nama pencipta lagu ke dalam naskah hasil aransemen. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menampilkan aransemen lagu adalah antara lain yang pertama ada pemain, instrumen atau alat musik, dan yang ketiga ada pemimpin penampilan aransemen lagu dalam bentuk paduan suara atau yang biasanya disebut konduktor. Dan partitur adalah lembaran kertas yang berisi notasi musik. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa teknik vokal, di antaranya yang pertama intonasi, kedua artikulasi, ketiga resonansi, keempat pernapasan, dan yang terakhir pembawaan. Nah, itulah pemaparan mengenai aransemen musik. Bagaimana? Sudah dapat dipahami kan? Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Masih di channel Yulansa. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.